Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Pada hari ini saya akan membuat tutorial cara membuat pohon dari Blender. Di sini saya membuat pohon yang berbentuk 3G. Oke, aplikasi yang digunakan adalah di sini saya menggunakan aplikasi Blender ini. Blender. Aplikasi ini bisa digunakan untuk membuat animasi karakter juga yang berbentuk 3G. Oke, kita buka saja aplikasinya. Di sini saya memakai aplikasi Blender yang terbaru, yang versi 2.79. Ini maka jika pertama kali kita buka, dia akan tampil seperti ini. Jadi ini kita klik aja, klik kiri sembarangan sini. Kemudian cara untuk membuat pohon itu, kita harus mengaktifkan yang namanya spelling. Caranya itu kita klik pada menu file, ini menu file, kemudian pilih user preference, ini pilih menu file, pilih menu file, kemudian pilih yang ini user, ini jika sudah dipilih nanti tampil seperti ini. Kemudian kita arahkan ke menu add-ons. Nih. Kemudian di pencarian kita ketik di sini namanya spelling. Di sini saya tidak spelling namanya, di sini saya cari sendiri ya. Di sini atau sini scroll ke bawah, cari ini namanya. Sini punya saya karena versi terbaru jadi namanya add curve sapling. Nih. Jika punya kalian nanti yang masih Blender yang terlama, misalnya versi Blender itu 2.776 ataupun 78 atau 77, itu ketikkan saja di sini di pencarian namanya sapling. Di sini pencari nanti ketikkan nama sapling. Jika sudah dapat, nanti ini di bagian di sini bagian ini checklistkan bagian ini supaya diaktif. Jika sudah di checklist, jika ini sudah checklist, langkah selanjutnya save. Oke, jika sudah save, kemudian close. Lalu ini kurva ini dihapus, di delete. Caranya itu bisa tekan tombol delete ataupun tombol X. Jika tampil seperti ini, klik kiri delete. Oke, ini sudah hilang. Kemudian kita tampilkan pohonnya dengan cara pilih menu add, menu add, kemudian pilih curve, lalu pilih sapling tree gain. Di sini punya saya namanya ini. Jika nanti di Blender punya kalian yang masih terlama, nanti sini namanya tree. Di sini nanti punya, jika versi Blendernya contoh misalnya 2.76 atau 7778, pokoknya dia di bawah 79, itu nanti namanya tuh tree. Ini nanti namanya tree. Sedangkan punya saya kan dia versinya 2.79, jadi punya saya namanya sapling tree gain. Jadi kalau punya kalian yang di bawah 2.79 namanya itu tree. Oke, pilih saja ini tree-nya, nanti tampil seperti ini. Jika sudah tampil seperti ini, jika sudah tampil ini, usahakan jangan kalian Anda aktifkan pohon ini, jangan aktifkan kerangkanya ini, karena jika nanti sudah aktif tidak akan bisa kita edit lagi. Jadi jika nanti sudah dibuat seperti tadi, add, pilih curve, baru pilih tree, tampil seperti ini, biarkan saja dia, jangan diaktifkan. Ini kan belum aktif. Jika tidak aktif nanti dia ada tanda dia di blok. Oke, ini kan tidak aktif,
maka masih bisa diedit. Tapi jika dia aktif, tidak bisa diedit lagi. Itulah kelemahan Blender ini. Jadi jika tidak aktif ini, kita masih bisa mengeditnya, kita menambahkan dan ataupun daunnya. Oke, selanjutnya kita tambah ini kan masih gini, kerangkanya masih tipis sekali. Jadi kita harus menebalkan kerangkanya nih dengan cara ini. Sini kan ada pengaturan sapling ataupun di ya kalian mungkin sapling juga. Kurang tahu juga sih. Cuman menurut saya itu sapling juga. Pokoknya di sini setting sapling. Ini di sini nanti geometrinya nih di bevel yang ini aktifkan. Ini checklist. Ini di dalam kotak ini klik. Ini fungsinya untuk menebalkan kerangka pohon ini, ranting-rantingnya sama ininya, batangnya. Jadi checklist ini. Nah, jika sudah checklist kan nanti dia tambah tebal kerangkanya itu, batangnya sama rantingnya. Jika sudah di checklist, nanti kan udah tebal gini, baru kita nanti selanjutnya kita harus membuat dahan. Nah, dahannya itu kita pilih dari ini setting. Ini kan setting. Nih, pilih ini terus setting ini. Kemudian klik sini, yang di sini klik. Lalu pilih yang namanya branch splitting. Nih. Pertama klik sini. Yang ini klik. Kemudian pilih yang ini, branch splitting. Ini untuk membuat dahannya. Oke. Nah, jika nanti udah dipilih branch splitting, tidak ada dahan tampil. Sebetulnya udah ada dahan tampil, cuman dia karena levelnya masih rendah. Jadi untuk menampilkan supaya nampak dahannya itu, kita harus menambahkan levelnya. Nih, sini kita tambahkan levelnya. Nih, sini buat jadi 3. Nah, kan nampak kan? Nah, di sini saya kasih tahu juga ya. Jika nanti level pada branch splitting ini semakin tinggi levelnya, maka laptop Anda akan menjadi nge-lag ataupun lambat kerjanya. Jadi intinya semakin tinggi levelnya, semakin lambat laptop Anda akan kerja. Jadi minimalnya itu harus 3. Itu udah normalnya. Jadi jika Anda nanti membuat levelnya itu sekitar 5, 4 ataupun 5 ke atas, siap-siap aja lah laptop Anda itu akan nge-lag. Jadi saya sarankan normalnya itu pilih yang level 3. Gini aja pun udah cukup. Oke, sini kan udah kita buat gini. Kemudian langkah selanjutnya kita buat namanya daun. Caranya itu sama seperti tadi, dari setting ini kita pilih. Sekarang kita pilih untuk daun. Bahasa Inggris daun kan ini leaves. Pilih yang ini untuk membuat daun. Udah, ini kan belum tampil. Kemudian di sini nanti di show leaf ini kita checklist agar tampil. Jika diklik checklist kan tampil. Nah, ini ya tampil ya. Ini daunnya. Oke. Yang harus Anda ingat di saat membuat pohon di Blender, intinya objek ini jangan kita aktifkan dulu sebelum kita selesai mengedit, karena jika sudah Anda aktifkan maka tidak akan bisa diedit lagi. Jadi jika ingin membuat ini, tahap pertama kan menampilkan kerangkanya. Jadi jika di kerangka itu jangan dulu kita aktifkan, biarkan saja dia. Nanti kita aktifkan setelah selesai kita edit. Contoh bisa nanti kita membuat warnanya. Jadi kita nanti memerlukan untuk mengaktifkan sebuah objek itu. Jadi kita harus mengaktifkan objek itu supaya kita bisa mewarnai objek ini, pohon ini. Tetapi jika belum sampai situ, jangan lupa diaktifkan karena nanti tidak akan bisa diedit lagi. Jadi kalau misalnya udah terlanjur, ya terpaksa mau nggak mau harus dihapus dulu.
pohonnya itu, karena kayak manapun ceritanya nggak akan bisa diedit lagi kalau jika pohon ini sudah diaktifkan terlebih dahulu. Jadi mau nggak mau harus dihapus pohonnya, kemudian buat lagi. Oke, ini kan sudah selesai semua. Daun sudah, pohon batang udah, ranting udah, dahan udah. Langkah selanjutnya kita boleh mengaktifkan ini, mengaktifkan pohonnya. Nah, di sini saya akan mewarnai batang dan ranting, kemudian daunnya. Batang dan ranting ini kan udah satu paket dia. Di sini berarti yang perlu diwarnai cuma 2, batang dan daun. Cara ngaktifkan ini, kita pilih objek ini, terserah mau di mana kita pilih. Pokoknya pada bagian objek inilah. Cara untuk aktifkan itu, pilih objeknya, kemudian klik kanan pada objek ini. Terserah mau di batang ataupun di daun. Intinya klik kanan pada objek. Ini klik kanan. Nah, ini kan saya mengaktifkan daunnya. Berarti yang aktif itu daunnya. Klik kanan pada daun. Kemudian untuk mewarnainya, di sini bagian kanan, ini bagian ini. Tarik dulu ini lebar. Jika punya Anda sudah lebar gini, nggak usah dilebarkan lagi. Karena tadi posisi punya saya kayak gini, jadi saya lebarkan. Kemudian di bagian tools ini ada banyak tools. Bagian tools ini kita pilih namanya material. Material itu di sini dia. Ini namanya material. Di sini untuk bagian proses untuk mewarnai objek. Pilih material ini. Kemudian pilih new. Lalu pilih sini di push ini di bawah ini. Kemudian klik sini, klik kiri. Lalu warnai. Mau warna apa yang mau kalian buat? Warnai. Jika daun, warnai dia warna hijau. Kemudian gelapkan dia. Jika sudah seperti ini, klik sembarangan sini. Lalu selanjutnya kita warnai batangnya. Berarti kita harus mengklik kanan pada batang ini. Pada batang ini, klik kanan sini. Ini pada batangnya. Kemudian pilih material, lalu pilih new. New ini untuk fungsinya untuk menambahkan warna ya. New. Kemudian pilih yang ini seperti tadi, di push. Lalu pilih warna batang, terserah mau warna apa, warna merah, warna biru, warna coklat. Biasanya itu warna coklat batang. Ini. Oke. Hasilnya seperti ini. Nih. Pohon sudah jadi kan? Inilah hasilnya. Ini pohon 3G. Jika ingin mengecilkan, blok semua, baru kecilkan. Itu tidak akan saya jelaskan. Yang saya jelaskan cuma sampai sini aja. Oke. Kira-kira sampai sini yang bisa saya jelaskan. Semoga bermanfaat buat Anda yang menonton video ini. Jangan lupa di subscribe dan di like juga ya. Selamat siang. Terima kasih.